Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam rumah Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Kita boleh beribadah kepada Dia. Kita masuk di dalam saat teduh. Shalom jemaat yang terkasih. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam minggu Prapaskah yang pertama pada tanggal hari ini 26 Februari. Saya akan bacakan
ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran, semua orang beroleh. Demikian pula oleh satu pembuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tahu bersama bahwa pelanggaran atau dosa itu akan mengakibatkan penghukuman. Tetapi kita percaya bahwa kita telah dianugerahkan kasih karunia dan penebusan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Pelanggaran satu orang ditetapkan Allah sebagai penghukuman kekal yang telah dinyatakan oleh hukum Taurat, bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dari hadapannya. Tetapi anugerah kebenaran dan kasih karunia diberikan Allah bagi manusia yang mengasihinya. Mereka yang mengasihinya, mereka itulah yang dipilih dan ditetapkan serta dikuduskannya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lilin yang pertama akan dipadamkan, dan biarlah kita terus berdoa, memohon Tuhan tidak menghukum kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, tetapi Ia memberikan kita anugerah-Nya dan juga keselamatan. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita terlebih dahulu Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur Bapak Ibu karena kita boleh beribadah datang ke rumah-Nya pada pagi hari ini. Sebagai panggilan ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, terambil dari Mazmur nomor 138 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dan dengan satu keyakinan dan pengakuan Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Kasih-Nya besar, kasih Allah yang besar, yang boleh dilukiskan di dalam kehidupan manusia, yang tak akan bisa cukup untuk kita kata-katakan dalam setiap pujian kita. Amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada roh berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah, Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai daun, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuat. kasih Engkau yang besar Tuhan. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Biarlah kasih Allah yang begitu tinggi dan luas tetap teguh dan tak akan berubah selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mengambil waktu teduh sejenak, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan, memohon kasih karunia daripada Tuhan. Mungkin di dalam 1 minggu terakhir ini Bapak Ibu, kita ada banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melukai hati Tuhan, entah dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, dalam pikiran kita, dalam motivasi kita yang tidak sesuai dengan Tuhan. Mari kita memohon ampun dan belas kasihan daripada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang fana, orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran.
Kami sering menyakiti hati Tuhan di dalam tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, motivasi kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur, hati yang jujur, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, sucikanlah kami dengan darah-Mu, sehingga hidup kami berkenan di dalam Engkau. Tolong kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi benar di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan seru permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai berita anugerah bagi kita, terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita meresponi daripada anugerah Tuhan. Mari dengan sikap berdiri, kita memperbarui komitmen kita oleh karena anugerahnya, dengan bersama-sama membacakan firman-Nya yang terambil dalam Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat 101 hingga 105. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat, silakan duduk kembali. Firman Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita dan pelita di dalam setiap jalan kita. Biarlah dengan iman yang percaya kepada Dia, yang firman-Nya yang selalu ada di dalam kehidupan kita, kita boleh terus bersandar akan janji-Nya. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, Ku bersandarkan janjinya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, Indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan. biarlah oleh karena iman Hanya oleh karena setiap kita boleh disucikan. hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah Imanku. Sayang jemaat, kita boleh bangkit berdiri. Kita nyatakan rasa percaya kita kepada Dia, sehingga kita boleh menyangkal diri kita dan mengikuti Dia. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah Oh Yesus, 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 ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Tuhan, saat ini kami mau belajar kembali firman-Mu. Kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau berkuasalah bagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh melakukan, menghidupi dengan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan dan kelemahan, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan untuk menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau menyapa setiap kita sekalian. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu ya, meski di tengah musim hujan dan juga kondisi suasana yang cukup sejuk, tapi Tuhan terus menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama untuk berkumpul beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sejauh demikian pembacaan kita, Bapak Ibu, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan bagian firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tadi adalah menang atas pencobaan. Bapak Ibu, pastinya di dalam kehidupan kita pernah ataupun bahkan sering mengalami berbagai pergumulan, bukan? Pergumulan di dalam kesehatan, pergumulan di dalam sakit penyakit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan juga berbagai pencobaan, berbagai ujian di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan apapun itu. Pastinya kita pernah mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Nah Bapak Ibu, jikalau kita bertanya mengapa kita mengalami ujian dan pencobaan atau pergumulan-pergumulan yang cukup sulit di dalam kehidupan kita, karena dunia di mana kita tinggal saat ini Bapak Ibu adalah dunia yang telah berdosa
dan telah dikuasai oleh si jahat. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19b berkata Bapak Ibu, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu artinya Bapak Ibu kita akan terus bergumul, terus bertarung dengan ujian dan pencobaan, kesulitan-kesulitan hidup. Karena kenapa? Dunia yang kita tinggali saat ini adalah di dalam kuasa si jahat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu yang telah percaya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melawan serangan, pencobaan yang dilancarkan oleh kuasa si jahat dengan kuasa firman-Nya dan juga kuasa Allah itu sendiri. Oh Bapak Ibu, pastinya kita tidak akan kuat dan tidak akan mampu untuk melewati pencobaan atau hal-hal yang sulit dalam hidup kita jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sungguh kita hanya bisa menang dengan kuasa Allah dan firman-Nya. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang ujian dan pencobaan, di dalam teks pembacaan kita saat ini adalah Tuhan Yesus adalah juga sedang mengalami ujian dan pencobaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 17, di sana setelah Yesus dibaptis, ada satu suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, ketika Yesus setelah dibaptis, dia tidak serta-merta bebas dari ujian dan pencobaan. Malahan di dalam ayat yang pertama Bapak Ibu di sana dikatakan bahwa roh itu, tentu di sini Bapak Ibu adalah roh Allah. Roh Allah itu sendiri memimpin, membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai di sana oleh iblis. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, menang atas pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Dan kita tahu bahwa ujian dan pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah mempersiapkan dirinya dalam melaksanakan, mengerjakan pelayanan yang ia kerjakan, yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita bersyukur bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menang atas pencobaan. Dan ia dapat menolong kita yang dalam juga pencobaan, yang mengalami pencobaan ujian yang dilancarkan oleh si jahat atau si iblis. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa setelah kita menjadi orang percaya, orang yang telah menerima Kristus, bahwa kita tidak serta-merta bebas dari ujian dan pencobaan, bukan. Kita akan mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Dan juga Tuhan tidak pernah berjanji, ketika kita mengikut Dia, pasti kita akan bebas dari berbagai ujian dan pencobaan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjanjikan bagi kita bahwa Ia memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan juga damai sejahtera. Sehingga kita dapat melewati pencobaan, ujian, pergumulan itu dalam hidup kita dengan kuasa daripadanya. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita sekarang ini sebagai orang percaya, pertanyaannya adalah bagaimana cara atau kiat kita agar dapat mengalami kemenangan dalam melewati ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tema kita, menang atas pencobaan. Bagaimana cara ataupun kiat kita agar kita dapat mengalami kemenangan? Melalui perenungan firman pada hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar 3 cara atau 3 kiat yang dapat kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu adalah taat pada firman. Yang pertama adalah taat pada firman-Nya. Di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu, pasti kita sepakat bahwa salah satu cara agar dapat menolong anak-anak muda ataupun membantu anak-anak muda, anak-anak remaja supaya tidak tersesat dengan pergaulan yang buruk atau pergaulan yang kurang sehat. Salah satu caranya adalah mentaati nasihat orang tua, bukan? Karena kenapa? Dengan mentaati nasihat orang tua, anak-anak dibekali, anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi
pergaulan yang kurang baik dan kurang sehat itu, supaya dapat menolong mereka di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang taat atau mentaati, di dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya. Seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa roh itu membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai di ayat yang pertama. Artinya di sini Yesus menunjukkan ketaatannya. Ia tunduk kepada tuntunan Allah. Sehingga di dalam padang gurun itu, di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu dikatakan, dan setelah 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Bapak Ibu, dalam kondisi ini Yesus sedang lapar. Dalam kondisi yang urgent, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam kondisi yang sangat mendesak, di mana Yesus sangat membutuhkan makanan. Dan ketika Yesus dalam kondisi yang lemah, iblis tahu dan datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Oh saudaraku, sekali lagi pernyataan ini agar membuat Yesus menjadi bimbang. Pernyataan iblis ini agar membuat Yesus menjadi ragu pernyataan ini. Agar Yesus menjadi bimbang dengan pernyataan bahwa apakah ia adalah anak Allah atau bukan. Iblis mau menyuruh Yesus, kalau kamu memang anak Allah, coba kamu ubahlah batu ini menjadi roti. Sehingga seolah-olah kalimat iblis itu Bapak Ibu baik, tapi sebetulnya adalah menjebak daripada Yesus. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Yesus tidak terjebak, Yesus tidak tunduk, Yesus tidak ikut kepada bujukan, hasutan daripada iblis. Karena kenapa? Yesus tahu bahwa itu setelah dikonfirmasi, setelah ia dibaptis, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yesus tahu bahwa ia adalah Allah. Yesus tahu bahwa Allah telah mengkonfirmasi dan tidak perlu mengikuti argumentasi ataupun bujukan daripada iblis. Sekali lagi Bapak Ibu, iblis seolah-olah menyampaikan kalimat yang positif, kalimat yang baik, tapi sebetulnya membawa kepada jebakan yang mematikan. Sehingga dalam menangkal serangan yang pertama itu Bapak Ibu, Yesus mengatakan apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus dalam bagian ini tidak menyangkali bahwa memang manusia dapat hidup oleh karena makanan. Bahwa memang manusia dapat bergerak, dapat melakukan aktivitas, dapat hidup karena bahan makanan. Tuhan Yesus tidak menyangkali. Tetapi jikalau hanya makanan tidaklah cukup. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jikalau hanya bersandarkan roti itu, makanan itu, tidaklah cukup. Tetapi mesti dibarengi dengan apa? Hidup bergaul, hidup taat, hidup sungguh-sungguh, hidup bergantung kepada firman Allah. Karena tentunya jikalau Yesus mengatakan bahwa manusia hidup hanya dari makanan saja, otomatis bahwa ia dapat dicobai oleh kuasa iblis. Tapi sekali lagi Yesus tidak bergantung, tidak hanya bergantung kepada makanan, tapi yang paling penting dan yang utama juga adalah hidup bergantung di dalam firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam menjawab atau menangkal setiap serangan daripada iblis, Yesus tidak menangkalnya dengan sembarangan, tetapi ia mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat ketiga mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi dalam bagian ini Yesus menekankan bagi kita agar kita taat, hidup bergantung, hidup sungguh-sungguh di dalam firman. Karena jebakan iblis begitu hebat, begitu dahsyat dan cerdik. Sehingga ketika Yesus ada dalam dunia ini Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Dia.
Sembari dia makan secara jasmani, tapi makananku adalah taat kepada firman, bergantung kepada firman, hidup di dalam firman. Sehingga itulah yang menjadi konsumsi hidupnya. Taat kepada firman. Sehingga itulah yang menjadi jawaban Yesus kepada iblis untuk menangkal pada pencobaan yang pertama. Bapak Ibu, di dalam satu buku yang saya baca, yaitu dalam judul Ujian Pencobaan dan Kemenangan, tulisannya Pendeta Stephen Tong berkata, Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah dikalahkan oleh iblis, karena dia terus berpegang dan bersandar pada firman. Yesus mengalahkan semua pencobaan hanya dengan satu cara, yaitu dengan kembali kepada firman. Sekali lagi mau menekankan hidup taat, hidup bersandar kepada kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita sekali lagi tahu bahwa serangan iblis, godaan iblis, hasutan iblis begitu cerdik, begitu dahsyat. Sehingga seringkali ia menyerang kita tak kala ketika kita dalam waktu urgent, waktu kita lemah, waktu kita tidak berdaya, waktu kita dalam waktu yang genting, mendesak sama seperti Yesus. Seringkali iblis itu datang menggoyangkan iman kita. Iblis itu berupaya untuk membuat kita ragu kepada kuasa Tuhan. Sehingga dari bagian ini, untuk menangkal serangan daripada iblis itu, kita mesti bergantung, bersandar pada firman Tuhan, sehingga kita dapat menang atas pencobaan. Kita sungguh-sungguh bergumul dalam firman. Kita sungguh-sungguh taat di dalam firman yang Tuhan telah sampaikan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu adalah bagaimana cara kita agar dapat menang dalam melewati ujian dan pencobaan. Yang kedua adalah percaya pada firman-Nya. Percaya pada firman-Nya. Ayat 5 sampai yang ke-7. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat ya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bapak Ibu, kalimat ini menyatakan bagi kita bahwa setiap janji Tuhan, setiap apa yang Tuhan telah sampaikan dalam firman-Nya, pasti ia akan genapi sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi sesuai waktu dan kehendak-Nya. Bapak Ibu, berbicara tentang kesetiaan Allah. Di dalam pencobaan yang kali kedua, iblis juga melancarkan serangannya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mencobai Tuhan Allah. Untuk mencobai kesetiaan Allah, apakah benar atau tidak. Iblis sangat pandai Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-6 berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu, kalimat ini seolah-olah kalimat yang meyakinkan, bukan? Lagi pula iblis ini Bapak Ibu mengutip dari Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Ia mengutip, ia mengajak Yesus agar apa? Mau membuktikan, mau menguji Allah. Seolah-olah, hei Yesus, Tuhan kan sudah berjanji, Tuhan kan sudah menyatakan firman-Nya. Katanya kalau kamu menjatuhkan, pasti akan menolong kamu. Coba kamu jatuh. Sekali lagi itulah tipuan rayuan iblis. Agar apa? Yesus mau mencobai Tuhan. Agar apa? Yesus kurang percaya kepada janji Tuhan. Seolah-olah mau membuktikan apakah benar kalimat Tuhan ini atau tidak. Sehingga kalimat yang diberikan oleh iblis itu seolah-olah memberi jaminan, memberi kepastian. Agar apa? Agar Yesus dapat terjerat di dalam jebakannya. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Tuhan Yesus mengatakan di dalam menangkal pencobaan yang kedua, berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, apa sih maksud daripada kalimat Tuhan Yesus? Agar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak mempertanyakan atau meragukan kuasa Allah dan firman-Nya. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya. Apa yang Tuhan telah sampaikan, apa yang Tuhan sudah nyatakan, kita percaya.
bahwa ia akan menggenapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, memang kalimat yang dikutip oleh iblis itu dari Mazmur 91 adalah memang menyatakan janji dan perlindungan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita malahan mencobai Tuhan, menguji Tuhan, dan seolah-olah meragukan kuasa Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Bagian kita sebagai orang percaya adalah menerima, mengimani bahwa kita percaya kepada firman-Nya yang akan genapi sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita percaya bahwa Yesus adalah janji Allah, ya dan amin. Sehingga kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Bapa. Bapak Ibu, ada sebuah quotes rohani yang saya kutip dari internet mengatakan, jangan pernah meragukan atau mempertanyakan kuasa Allah melalui firman-Nya. Sebab bagi kita hanya cukup untuk menerima dan mempercayainya setiap bagian firman-Nya, bahwa Ia selalu menepati perkataannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam serangan iblis, di dalam pencobaan, hasutan ataupun hal-hal yang dilancarkan oleh iblis begitu dahsyat dan cerdik, sehingga seringkali iblis membuat kita ragu. Iblis membuat kita tidak percaya kepada firman. Seringkali dikala kita terjepit, dikala kita menjadi susah, kita sering berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Tuhan, kalau Engkau sayang, kenapa Engkau tidak mengabulkan hal-hal yang saya minta? Kalau Tuhan ada, mengapa Ia tidak menyertai dan menolong saya? Seringkali kita bisa jatuh di dalam hal-hal demikian Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita meragukan firman Allah. Agar kita meragukan janjinya. Sehingga kita tidak lagi percaya dan bahkan bimbang kepada firman itu. Bagian ini Bapak Ibu adalah kita cukup memegang teguh dan sungguh-sungguh mempercayai bagian firman. Sehingga kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, pasti Ia akan genapi menurut waktu dan kehendaknya. Kita perlu mengimani dan memegang teguh janji Tuhan dan mempercayainya di dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menang atas pencobaan. Yang ketiga adalah setia menyembahnya. Setia menyembahnya. Di dalam ayat 8-10. Bapak Ibu berbicara tentang kesetiaan. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak lagi setia pada sumpah janji jabatan mereka, bukan. Di mana mereka tidak lagi hidup dalam kejujuran, asal ada sogokan, asal ada uang yang diberikan, dapat berkompromi dengan hal-hal yang bersifat tidak benar. Oh Bapak Ibu, sangat disayangkan bukan kondisi seperti ini. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang mau berkompromi asal dapat untung di dalamnya. Nah Bapak Ibu, di dalam pencobaan yang ketiga, iblis juga mengajak Yesus untuk sedikit saja lebih kompromi. Iblis tidak mengajak Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis juga tidak mengajak Yesus jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Tidak. Iblis hanya meminta sedikit saja. Di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Bapak Ibu, dalam bagian ini iblis memberikan satu solusi kepada Yesus. Apa penawaran iblis Bapak Ibu? Yaitu iblis menawarkan kemegahan, iblis mau menawarkan terkait kenyamanan hidup, kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, masa depan yang cerah, jaminan hidup, dan kenikmatan hidup. Iblis mencoba untuk berkompromi dengan Yesus. Dengan satu syarat bahwa Yesus mau tunduk menyembah iblis. Oh Bapak Ibu, seolah-olah pernyataan iblis ini begitu manis, bukan? Memberikan jaminan kehidupan. Bukan lagi tentang
kondisi lapar, tapi memberikan jaminan yang pasti. Seolah-olah jaminan yang diberikan iblis ini begitu pasti dan begitu nikmat, tapi sekaligus juga mematikan. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus menjawab ataupun menangkal serangan daripada iblis? Yesus mengatakan, "Enyalah iblis." Bapak Ibu, kalimat "enyalah iblis" itu artinya satu hardikan kepada iblis bahwa Yesus jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada iblis. Selanjutnya kalimat Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Oh saudaraku, Yesus mengatakan kepada iblis, "Hai iblis, engkau hanya tunduk menyembah kepada Tuhan saja. Engkau tidak layak iblis menerima pujian, engkau tidak layak. Hanya Tuhan sajalah yang layak menerima pujian penyembahan." Yesus mau menegaskan bagi kita bahwa tidak ada pribadi, tidak ada yang boleh menerima pujian, penyembahan dan hormat kecuali Allah Bapa, Allah itu sendiri yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kuncinya dari bagian ini yaitu Yesus setia kepada Bapanya. Yesus sungguh-sungguh bersekutu erat dengan Bapanya. Yesus tahu siapa yang layak menerima penyembahan, siapa yang layak menerima pujian, siapa yang layak menerima hormat, yaitu hanya Bapa di sorga, yaitu Allah Bapa sendiri, Allah di dalam Tritunggal. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita diingatkan bahwa sekali lagi hanya Engkau ya Tuhan yang layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebuah kalimat yang saya kutip dari sebuah buku Bapak Ibu berkata, "Hanya Allah saja yang layak disembah dan yang layak menerima hormat dan pujian manusia, karena tidak ada satupun yang bernilai sama seperti Allah. Dia adalah oknum tertinggi." Bapak Ibu, sekali lagi dalam menghadapi serangan, hantaman, godaan iblis, kita kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya, yang telah mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus sadar bahwa penyembahan kita sungguh berfokus kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, kita sungguh memuliakan Tuhan, sehingga kita dapat menangkal, kita dapat melawan serangan si jahat itu. Kita tidak mudah digoyang, kita tidak mudah dibujuk, diombang-ambingkan oleh serangan si jahat, yaitu iblis. Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak memberikan penyembahan kita kepada ilah-ilah seperti setan, kepada berhala, kepada malaikat, kepada orang mati, bahkan kepada mamon. Tidak. Kita memberikan penyembahan sungguh kepada Tuhan. Sehingga dalam menangkal pencobaan yang ketiga, Yesus berkata bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Kita boleh belajar Bapak Ibu bahwa kita harus sungguh-sungguh setia kepadanya. Sungguh-sungguh berpegang. Sehingga segala bujukan, tipu muslihat, kebohongan iblis, kita dapat melawannya dengan kita boleh setia menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita telah belajar pada hari ini bagaimana kita dapat menang atas pencobaan. Yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Dan kita setia menyembah Allah, yaitu Allah yang esa di dalam Yesus Kristus. Biar firman yang singkat ini menolong kita, membekali kita di dalam menghadapi setiap hantaman, godaan yang dilancarkan iblis untuk memperlengkapi kita di dalam Yesus Kristus. Untuk kita taat, percaya, dan juga menyembah Dia. Dan tentunya kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini membekali dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman yang sangat indah pada hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa tidaklah mudah juga Tuhan menghadapi
godaan, serangan daripada kuasa si jahat. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Kami butuh kuasa-Mu untuk melewati setiap ujian dan pencobaan yang dilancarkan oleh kuasa si jahat. Beri kepada kami hati yang taat pada firman. Beri kepada kami hati yang percaya pada firman. Beri kepada kami hati yang menyembah Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tolong jemaat-Mu, kuatkan mereka di dalam segala pergumulan, di dalam segala hal-hal yang mereka alami. Pimpin mereka Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan mengikrarkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mengucap syukur Bapak Ibu ketika kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama dengan saudara seiman untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita berikan salam satu dengan yang lainnya yang ada di kiri kanan kita. Kita boleh melihat saudara-saudara kita yang boleh setia bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Dan kami juga mengucap syukur kalau ada di antara kita yang baru pertama kali boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Saya boleh undang saudara Devi dan saudara Andre yang berada di tengah-tengah kita untuk boleh bangkit berdiri. Silakan, ya. Kami menyambut daripada saudara sekalian untuk boleh beribadah. Silakan duduk kembali. Ataupun Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, saya boleh undang untuk juga boleh bangkit berdiri. Mensyukuri akan berkat Tuhan Bapak Ibu ketika kita boleh bersama-sama di dalam beribadah. Dan mensyukuri berkat Tuhan juga ketika usaha pekerjaan yang dipercayakan setiap kita boleh kita berikan kepada Tuhan untuk pelayanannya di tempat ini, untuk pelayanan kita bersama. Mari saya undang kita berikan persembahan yang terbaik melalui transfer ataupun tunai dengan amplop yang bisa Bapak Ibu nanti kasihkan di kotak persembahan. Biarlah kita boleh mengikut Yesus karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pujian ini kita boleh mensyukuri akan berkat Tuhan. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut
Mari sundang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan siang hari ini kami bersama-sama boleh hadir dan boleh bersama-sama memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sudi untuk menerima persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau ya Tuhan untuk menerima ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap daripada uang yang masuk ini boleh dipakai juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga mohon ya Tuhan supaya Tuhan juga mau pimpin supaya kami juga boleh mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan biarlah Engkau mau kuduskan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, kita sama-sama melanjutkan dalam doa syafaat kita. Untuk poin dan pertama, kita sama-sama buka suara. Kita akan berdoa. Yang pertama, berdoa untuk iman rohani jemaat. Tadi kita sudah sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan boleh memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita sama-sama melawan arus dunia dan dapat menjatuhkan kita dalam keberdosaan. Yang kedua kita juga sama-sama berdoa supaya kita semua dapat memelihara dan menjaga relasi dengan Tuhan dalam berkomunikasi melalui doa, membaca dan merenungkan firman-Nya melalui gema, dan menjalani ibadah dan kegiatan gerejawi. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang boleh mengajarkan kami ya Tuhan. Begitu banyaknya dan mungkin besarnya arus dunia ini yang sangat menggoda kami ya Tuhan untuk jatuh dan jatuh dalam keberdosaan ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau boleh pimpin supaya Engkau berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Supaya terus-menerus kami boleh berusaha ya Tuhan. Untuk boleh dikuatkan ya Tuhan. Untuk boleh terhindar ataupun menjauhkan diri dari keberdosaan itu ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan, tapi kami terus berdoa supaya Tuhan mau boleh pimpin, supaya setiap daripada kami boleh terus berusaha dan juga Tuhan mau berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus juga untuk supaya dalam kami juga menjauhkan diri dari keberdosaan itu, Tuhan memberi kekuatan supaya kami terus boleh terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Melalui kehidupan rohani kami pribadi ya Tuhan. Melalui doa kami pribadi, melalui doa juga saat teduh yang kami bawa dalam untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga dalam setiap daripada ibadah-ibadah gereja dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami terus-menerus ya Tuhan boleh Engkau jaga ya Tuhan, supaya kami beri kekuatan untuk kami boleh menghidupi kehidupan kami sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya, kita juga sama-sama berdoa ya Tuhan. Ya juga teman-teman, untuk jemaat yang sakit, kita berdoa untuk Bapak Sitorus ya, untuk Bapak Muajantinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Bapak dari Ibu Sirewati. Itu mungkin dari yang pria sama-sama mendoakan untuk jemaat yang sakit. Untuk yang wanita, kita juga mengucap syukur kalau beberapa daripada jemaat kita Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia dalam kelahiran maupun juga pernikahan. Ada Bapak Feritio, Bapak Hendrik Bong, Bapak Hendra, Ibu Lilianti, Bapak Henok, dan juga yang ulang tahun pernikahan, Pak Soeharto dan Ibu Esa. Juga Bapak Hendro dan Ibu Gentialisa. Dan kemudian kita sama-sama juga berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, jadi yang pria mendoakan jemaat yang sakit, yang wanita
mendoakan jemaat yang berulang tahun dan kita sama-sama juga berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga terus mendoakan ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini kondisinya sedang lemah tubuh ya Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus membawakan dalam doa kami untuk Bapak Sitorus, kami terus berdoa supaya Tuhan mau boleh kuatkan ya Tuhan untuk kakinya, supaya walaupun dia terbaring ya Tuhan, tapi biar dia tetap boleh Kau berikan kekuatan dalam menjalani hidup. Juga Bu Naomi yang terus menjaga, Tuhan boleh pimpin, berikan juga Bu Naomi kekuatan untuk menjaga Bapak Sitorus ya Tuhan, dan juga Pak Muajantinus, kami tahu ya Tuhan, hamba-Mu juga dalam kelemahannya sulit berjalan, dan juga hal-hal yang lain yang mungkin ada pergumulan-pergumulannya dalam keluarganya. Kami juga berdoa supaya hamba-Mu ini terus boleh dikuatkan dan diberikan pengharapan, dan Tuhan terus boleh mengatur hidupnya ya Tuhan. Juga Pak Andi Cahyono, juga kami berdoa supaya terus Tuhan juga boleh pimpin, supaya hamba-Mu dalam mungkin kelemahannya, Tuhan juga terus boleh jaga, Tuhan juga boleh pimpin. Juga Pak Budi Hartono ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan kondisinya yang terbaring lemah di tempat tidur ya Tuhan, tapi kami terus berdoa supaya keluarga juga boleh terus mensupport, dan Tuhan juga boleh pimpin supaya mereka juga boleh punya pengharapan terus di dalam Engkau. Kau kuatkan mereka, Engkau boleh pimpin supaya terus boleh bersandar dan boleh terus juga setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan, langkah kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ini menjelang tahun politik, di mana tahun depan juga akan ada pemilu dan mungkin juga ada permasalahan-permasalahan di politik. Tapi biarlah keamanan dan ketertiban negara ini tetap boleh terjaga ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, banyaknya juga bencana-bencana alam, biarlah Kau mau pimpin supaya bangsa ini boleh terus Kau berikan, mau hindarkan ya Tuhan dalam segala bencana-bencana yang mungkin akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati pemerintah yang ada, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, agar boleh terus memimpin bangsa ini ya Tuhan, untuk boleh semakin maju dan berkembang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama sudah membawakan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau sudah mendengarkan dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan. Dan kami bersama-sama akan menutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah setiap kita boleh diutus untuk menjadi saksinya, dan kita terus bersandar kepada tangan yang kekal, tangan yang kuat yang terus menopang kita di dalam kita memberitakan kasih Kristus kepada sesama. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal.
Biarlah kita terus bersandar kepada lengan yang kekal. Kami naikkan segala pujian kami Tuhan. Kami naikkan segala hormat kami Tuhan. Hanya bagi Engkau. Karena Engkau lah yang layak kami puji. Engkau lah yang layak kami sembah. Biarlah hanya kepadamu kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya keagungan-Mu Tuhan, dan kejayaan Tuhan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menghidupi ketaatan pada firman, percaya pada firman-Nya, dan juga setia dalam menyembah-Nya. Mari kita menerima doa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kita akan mendengarkan warta yang disampaikan oleh Diaken. Silakan. Ya, sekali lagi shalom jemaat yang terkasih. Ya, saya akan membacakan beberapa warta. Ya, mohon kesabarannya ya untuk bersama-sama mendengarkan beberapa poin warta ya. Yang pertama dari bidang ibadah,
minggu depan adalah minggu pertama dan kita sama-sama akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus, dan juga mungkin bagi yang akan mengikuti secara online bisa mengambil hosti dan anggur dalam sekretariat gereja. Ya. Terus yang berikutnya dari bidang persekutuan dan pengajaran, kita akan mengadakan acara yang cukup menarik, ya, yaitu husband and wife dinner, ya. Jadi kapan terakhir Anda berkencan dengan pasangan Anda berdua saja? Silakan dijawab ya. Nggak ada anak-anaknya itu ya. Ya kalau yang sendirian di sini ya nggak bisa ya mungkin. Ini curhat. Ya. Jadi kapan Anda terakhir berkencan dengan pasangan Anda? Berbicara dari hati ke hati, berduaan saja seperti masa pacaran dulu, menanti dengan antusias dan menikmati perbincangan. Nah, gereja kita akan mengadakan husband and wife dinner pada tanggal hari Sabtu ya 25 Maret pukul 18 bertempat di Aula lantai 3 GKK Banjarmasin. Ini secara khusus karena kita akan kedatangan tamu yaitu Bapak Christian Kartawijaya yang kita kenal, beliau juga adalah CEO daripada Indosemen dan juga bersama dengan Ibu Anne ya kita biasa sebut ya, kita dari pendiri Yayasan Yonike dan dosen Saat. Acaranya sangat khusus dan terbatas hanya untuk 24 pasangan ya. Dan dengan minimal usia pernikahan 2 tahun, segera daftar ya Bapak dan Ibu. Pendaftaran dibuka sampai 12 Maret. Karena kalau ada kuota penuh akan ditutup ya. Dengan kontribusi yang sangat terjangkau hanya 50.000 per pasangan. Untuk pendaftaran nanti ada link, nanti juga akan disampaikan di warta di WA. Tapi juga bisa menghubungi Bapak Paul yang ada juga ya, Bapak Paul. Disediakan tempat penitipan anak, biasanya tempat penitipan barang, ini tempat penitipan anak ya. Selama acara ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, nanti anaknya yang kecil-kecil dijaga, kalau yang udah gede nggak usah bisa sendiri ya. Terus yang berikutnya dari Komisi Remaja. Nah, Komisi Remaja juga sangat menarik. Komisi Remaja akan mengadakan retret pada bulan Juni 2023 ini, tahun ini ya. Sehingga Komisi Remaja juga dalam rangka itu membutuhkan dana ya. Dari Komisi Remaja akan menggalang dana melalui penjualan makanan, minuman dan lain sebagainya mulai hari ini. Jadi silahkan juga Bapak dan Ibu bisa mendukung juga dalam dana dengan membeli produk-produk dari Komisi Remaja, sudah mulai dijual tadi saya lihat di bawah. Ada menunya macam-macam, ada Indomie, ada roti bakar dan lain sebagainya ya. Oke, terus yang berikutnya dari Komunitas Usia Indah, juga Komunitas Usia Indah akan mengadakan persekutuan pada hari Kamis 2 Maret pukul 16 di Aula Gereja Lantai 1. Dan dari Komisi Wanita juga ada 2 acara, yaitu yang pertama akan mengadakan persekutuan rutin hari Kamis 9 Maret pukul 16 WITA di Aula Gereja dengan acara kelompok tumbuh bersama. Dan yang kedua dari Komisi Wanita Lydia bersama dengan tim misi akan melakukan pelayanan kasih ke Panti Werda pada tanggal 30 Maret pukul 9 WITA. Terus yang nomor 9 ada warta yang juga cukup penting, kita akan mengadakan acara rutin Eating Class yang akan dilangsungkan Selasa ini pada tanggal 28 Februari dengan tema apa itu ibadah convergence. Mungkin sering kita dengar ya, dan mungkin beberapa juga mungkin penasaran gitu ya, sebenarnya apa sih? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh
Musa Wahyudi pada tanggal 28 Februari pada hari Selasa ini pukul 19.30 WITA. Ya. Terus kemudian pada hari ini Minggu keempat kita mengadakan family gathering. Jadi dimohon Bapak dan Ibu jangan pulang dulu, nanti keluar dari pintu kanan, kemudian pintu kiri, kemudian sama-sama turun ke bawah. Kita sama-sama family gathering, ada snack dan minum dan sebagainya di bawah. Ya. Berikutnya, berita hamba Tuhan dari Musa Wahyudi mengambil cuti pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2023. Ya. Terus ada hal yang